Tema kita hari ini adalah tentang lapangnya rezeki niku sebanding dengan seberapa lapangnya kondisi hati. Nah, kok saged gitu ya. Nah, ini mungkin kita bedah sama kesulitan ada. Nah, persoalannya pun wonten. Terus solusinya teng pundi? Padahal niki Allah pun siapaken. Nah, kenapa kok kita nggak bisa melihatnya? Karena kitanya yang menutup jendela hati kita. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Apa alasannya? Kok bisa Nabi Ayub itu sesabar itu? Jawabannya apa kita Bapak Ibu? Karena mereka semuanya senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ciri orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah apa? Dia senantiasa terus berdoa kepada Allah meskipun Allah belum mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Engkau kula hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, masyarakat Muteran, Wonosari Trucuk, saha para pengurus takmir Masjid Al-Muharram ingkang tansah kula bekti kalian Bapak Ibu jamaah sholat maghrib sekalian, insyaallah sholat isya berjamaah. Saya doakan semoga semuanya senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya rahmatnya, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak kita semakin solih solihah. Mungkin ada saat ini anggota keluarga kita yang kurang sehat, semoga segera Allah hadirkan kesembuhan. Mungkin ada yang saat ini masih dihadirkan hubungannya ada yang belum baik dengan salah satu keluarga kita, tetangga kita, semoga Allah lembutkan masing-masing dari mereka sehingga silaturahmi kita semakin membaik. Mungkin ada yang detik ini saat ini pula masih dihadirkan ujian terkait dengan urusan rezekinya. Semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah semakin lapangkan hati kita yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki. Dan semoga Allah limpahkan jalan terang kita semakin dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh ciri-ciri orang yang beriman itu tiada lain tiada bukan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala apapun yang dihadirkan. Kalau dia punya kerentak hati, pengen sesuatu, kok sesuatu itu ternyata sami kalian kehendaknya Allah, maka dia senantiasa bersyukur. Artinya apa? Sampun diijabah oleh Allah. Dan kalau kita itu punya sesuatu keinginan, tapi kok itu ternyata belum sesuai dengan kehendaknya Allah, maka ciri orang-orang yang beriman apa? Dia senantiasa terus bersabar. Maka tiada kebaikan apapun yang dihadirkan Allah kepada hamba-hambanya, ya, melainkan menjadikan seorang hamba yang beriman itu justru semakin dekat kepada Rabb-Nya. Maka sungguh-sungguh marilah pula kita hadirkan hati kita sepenuhnya agar dilapangkan oleh Allah. Kita awali majelis ilmu kita hari ini dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah dengan kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah.
Salawat, salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatul hasanah yang senantiasa kita itibai, kita ikuti, kita contoh, dan semoga dengan kita mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, kita semua yang hadir di sini maupun yang menyimak video ini, Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa merasakan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Tema kita hari ini adalah tentang lapangnya rezeki niku sebanding dengan seberapa lapangnya kondisi hati. Nah, kok saged gitu ya. Nah, iki mungkin kita bedah sareng-sareng. Saderengipun monggo kita sareng-sareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah guyurkan kepada kita hudanya, petunjuknya, solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Semoga Allah berikan kemudahan dalam kita memahami dan juga dimudahkan dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik-baik, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di majelis ilmu ini termasuk amal ibadah yang Kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami ini untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala qadar yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lapangnya rezeki kita niku erat kaitannya berbanding lurus dengan seberapa tenangnya, seberapa lapangnya kondisi hati. Mungkin kita nate ngalami bahwa ketika kita niku semakin kemerungsung dengan hadirnya persoalan, hadirnya ujian kehidupan, justru kita nggak akan mudah untuk tenang. Dan ketika nggak tenang, disitulah sejatinya kita nggak akan mudah menemukan solusi, bahkan rezeki yang sejatinya sudah Allah siapkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh yakin, bahkan hafal firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita yakin dengan ayat ini bahwa sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin, tapi pas prakteknya kok boten gampang. Ya Allah, niki sampun wonten kesulitannya, sampun wonten ujian hidupnya, sampun wonten permasalahannya. Tapi dos pundi, teng pundi ya Allah solusinya, kemudahannya teng pundi? Nggih napa nggih? Padahal niki jaminan dari Allah, bersama kesulitan ada. Nah, persoalannya pun wonten, terus solusinya teng pundi? Padahal niki Allah pun siapaken. Nah, kenapa kok kita nggak bisa melihatnya? Karena kitanya yang menutup jendela hati kita. Selama hati itu tenang, kita akan lebih mudah melihat, oh ternyata solusi sudah Allah siapkan di sekitar kita. Dan solusi itu selalu sangat dekat erat kaitannya dengan persoalan. Maka ada sebagian salafus saleh yang berkata begini, apabila kondisi saat ini engkau diberikan kesulitan oleh Allah, maka tunggu saja, sudah di depan mata Allah siapkan kemudahan. Sebaliknya, kalau kondisi saat ini kok senantiasa dihadirkan kelapangan oleh Allah, tunggu saja, sudah di depan mata sudah Allah siapkan ujiannya. Dan begitulah kehidupan seorang hamba. Selama kita itu belum diambil nyawa kita, belum lepas dari kerongkongan, belum habis nafas kita, hidup itu polanya nggih napa mboten? Napa niku? Kemudahan, ujian. Ya, nikmat ujian. Sampai kapan Allah selesaikan ujian ini? Sampai selesai jatah usia hidup kita. Atas tenang mawon. Semakin kok ujian gak ringan, maka semakin dekat itu dengan kunci jawaban. Semakin dekat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba flashback, belajar dari kisah-kisah para hamba-hamba pilihan, di mana hampir semua kekasih-kekasih Allah niku dihadirkan solusi, bahkan mukjizat, bahkan keajaiban itu ketika dihadirkan rasa tenang dulu di hatinya, maka kemudian Allah hadirkan solusi dan jawaban. Contoh, sinten?
Nabi Musa alaihissalam ketika hendak mau dibunuh tentaranya Fir'aun, dikejar-kejar, nggak ada solusi, nggak ada jalan terang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Menenangkan hatinya. Beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perhatikan doanya. Segala pujiannya untuk Engkau ya Rabb. Padahal ini pedang di belakang sudah dihunus nih, sudah mau nyabet nih pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Yang mau nyabet siapa? Yang mau bawa parang itu sudah pasukannya Fir'aun. Tapi apa doanya? Allahumma lakal hamdu. Inilah ciri hati yang tenang. Malah memuji kepada Allah, padahal mau dibunuh. Dan apa jawabannya kemudian? Solusi sangat dekat. Di mana? Gak perlu kamu cari di depan, ke kanan, ke kiri, tapi sudah Allah siapkan di tangan kanannya. Di mananya? Tangan kanan. Dekat apa tebih? Sangat dekat. Tinggal dipukulkan, terbelah. Terbelah. Dan ini juga kisahnya tentang dan Nabi Ismail alaihissalam dengan ibundanya Siti Hajar. Semoga Allah meridai beliau. Dicari-cari solusi, Safa Marwah, sampai 7 kali ternyata panggil solusinya terbukti sangat dekat. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahannya di mana? Ternyata di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Boten di Safa, boten di Marwah. Dan banyak sekali. Contoh lagi napa? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 37 Allah tegaskan. Ini kisahnya kemarin juga pernah mungkin di sini kita bahas. Kisahnya tentang Sayyidah Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam mau menemui anak angkatnya di dalam mihrab, mau masuk ke dalam mihrab, ke dalam sentong, ke dalam kamarnya anak angkatnya, wajada indaha rizqa, kok selalu dijumpai rezeki di sisinya, kok selalu ada makanan di sampingnya Siti Maryam. Padahal kalau para ahli mufassir itu menerjemahkan, menafsiri ini, Masya Allah, bahkan makanan-makanan itu, buah-buahan yang ada dekatnya Siti Maryam itu buah-buahan yang bukan pada musimnya saat itu. Jadi sangat apa istilahnya, buat termasuk akal. Kok bisa selalu ada ini makanan di sisinya Siti Maryam? Ayat ini kullama itu setiap kali. Terus buatan kadang-kadang. Berarti apa? Setiap saat. Masya Allah. Solusi itu selalu hadir. Lalu apa ini makna mihrab ini? Mihrab itu ternyata kita pun juga bisa belajar dari kisahnya Siti Maryam ini. Kenapa? Mihrab ini adalah simbol tentang ketenangan hati. Kalau kita pengen senantiasa diguyurkan berbagai nikmat oleh Allah, lepaskan dulu rasa deg-degan, rasa was-was, rasa ragu-ragu, rasa pembersung saat Allah hadirkan ujian. Jadi mihrab itu simbol tentang ketenangan hati. Kalau hati itu sudah tenang, solusi, ide, rezeki Allah akan datangkan untuk menghampiri. Kan pun nanti praktek juga Bapak Ibu. Nanti betul. Kita mau buru-buru berangkat, waktu nipot mepet, ternyata kunci motor, kunci mobil buatan panggil. Nanti betul, semakin kemerosot semakin panggil betul. Nah, panggilnya saat apa? Kunci ketemu saat apa? Saat tenang. Sami termasuk urusan solusi ngoten. Kita nyari, ya Allah, anakku lagi waktunya harus periksa, demam tinggi, solusinya pripun, dompet orang ana isine, panik nih kemudian. Semakin panik, semakin ketemu solusinya. Tenangkan dulu, kita masih punya Allah. Minimal apa? Sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ambil wudhu, sholat dulu 2 rakaat, pasrah dulu sama Allah, minta petunjuk. Baru setelahnya lanjutkan lagi ikhtiarnya. Kalau hati itu sudah tenang, Allah akan berikan solusi setelahnya. Nah, maka hati yang tenang, kenapa? Masya Allah, ini sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah. Ini seruan khusus bagi siapa? Orang-orang yang apapun kondisinya itu selalu mutmainnah, selalu tenang jiwanya. Maka ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu? Irji ila rabbik
radiyatan mardiyah. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi oleh Allah. Kuncinya apa? Orang-orang yang tenang itu ridho dulu dengan ujian yang Allah hadirkan, maka Allah akan meridhoinya. Jika Allah sudah meridhoinya apa? Sudah pasti Allah akan menghadirkan pertolongannya. Maka di ayat selanjutnya disebutkan, fad'uni fi ibadi, masuklah kamu ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Allah sendiri yang meminta, masuklah ke dalam surgaku. Dan surga yang di sini yang diserukan kepada orang-orang yang mutmainnah, yang hatinya tenang niku, yang lapang hatinya niku, masya Allah, niku tak terbatas kenikmatannya. Bukan hanya sekedar keinginan di dunia, tapi tak terbatas yang dimaksud dengan surga di sini. Lantas bagaimana agar rezeki semakin lapang dan hati pun juga semakin tenang? Nah, ini wonten beberapa kiat agar kita semakin dihadirkan ketenangan hati. Yang pertama, ketenangan hati niku selalu juga diimbangi harus dengan iman yang kokoh. Dengan apa? Iman yang kokoh. Tidak ada hati yang tenang tanpa diiringi dengan iman yang kokoh. Maka banyak orang di luar sana kalau pengen menenangkan hati, bawa sesekali healing, hati mireng betul. Healing, rekreasi, ke pantai, ke puncak gunung betul. Niku ternyata bukan menenangkan hati, namun menghindari persoalan hidup. Ketika pas turun gunung, persoalannya selesai betul. Boten, malah nambah. Semakin diundur-undur malah semakin besar persoalannya, semakin membesar. Padahal kunci dihadirkan ketenangan hati itu tidak ada lain kecuali kuncinya, resepnya sudah Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka kalau kita dihadirkan persoalan hidup, ujian yang nggak mengenakan sekalipun, kok hati kita itu nggak tenang, artinya kita sedang tidak dekat dengan Allah. Perhatikan resepnya tadi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu semakin tenang. Kok saat kita dihadirkan persoalan hidup hati itu kok belum bisa tenang? Artinya kita harus cepat-cepat untuk mendekat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Jadi bukannya Allah itu nggak mau menyelesaikan persoalan hidup kita, Allah tuh nunggu kita. Kita itu sudah ingat belum? Mau kembali lagi belum? Ya, untuk ingat lagi kepada Allah. Ingat, Allah niku maha pencemburu. Maha pencemburu. Cemburunya Allah kepada siapa? Orang-orang yang sudah dikasih rahmat, tapi kok minta bantuan malah kepada selain Allah. Punya persoalan, ya, malah larinya apa? Nyari list nomor HP, kontak sinten niki yang saged diutangi. Harusnya apa? Solusinya nyuwun sinten? Pertama ke sinten? Allah dulu. Baru kita lanjutkan dengan ikhtiar. Bukan malah justru larinya kepada siapa? Ngandalin makhluk dulu. Maka nanti tinggal nunggu waktu saja. Kita nanti, hidup ini cuma ada dua pilihan saat kita dihadirkan persoalan hidup. Kita mau nyerah dulu, pasrah kepada Allah dengan may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala kebutuhannya. Atau yang kedua, kalau kita nggak segera menghadap kepada Allah, kalau Allah sudah cemburu, kita nanti akan dipaksa dijedotin. Mau nyerah dulu, dipaksa dulu dijedotin. Maksudnya dijedotin dulu sampai benar-benar kita nanti sampai menyerah benar-benar. Ya Allah, saya sudah, ya Allah pun kapok ya Allah. Artinya persoalannya semakin gak ringan. Atau yang ketiga, padahal cuma dua, yang ketiga itu masih yang kedua. Allah sudah diamkan kita. Kalau sudah didiamkan itu sudah diistidros. Kamu mau maksiat, mau apapun wis terserah gitu. Artinya Allah sudah biarkan kita maksiat, kok nggak diingatkan, nggak dikasih persoalan hidup. Hati-hati di sini. Jangankan Allah yang diamkan kita, pasangan kita yang diemin kita saja enak betul. Rawasnya kan pun masya Allah, apalagi kalau Allah sudah biarin. Ya, maka hati-hati sekali dengan ini. Maka ingat tadi bahwa ketenangan hati itu selalu dilandasi dengan iman yang kokoh. Nah, di dalam kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain, beliau mengatakan bahwa salah satu ciri orang itu beriman kepada Allah, dia harus mengimani, mengitikati sungguh-sungguh di dalam hatinya, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Ini harus diimani, benar-benar diyakini.
Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apapun yang Allah tidak inginkan pasti tidak terjadi. Maka segala kondisi yang nggak mengenakan ini pasti seizin Allah dan membatal. Seizin Allah. Dan kalau itu seizin Allah, sudah pasti itu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Pertanyaan saya, yang lebih tahu yang terbaik untuk kita itu yang menciptakan kita atau kita yang diciptakan? Kita yang, ya tentunya pasti Allah yang menciptakan kita, yang lebih tahu dengan kita. Dan Allah niku sudah menegaskan berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya. Wonten ing dalam Quran surah An-Nisa ayat 40, Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Dipertegas di Quran surah Yunus ayat 44, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Jadi kalau kita itu merasa, ya Allah kok hidup ini kok begini banget ya Allah, kok gak mengenakan banget ya Allah, itu bukan maunya Allah untuk menzalimi hambanya. Itu bukan sebuah kezaliman, itu adalah sebuah kebaikan bagi Allah kepada kita. Boleh jadi kita itu inginkan sesuatu padahal itu gak baik untuk kita. Boleh jadi kita itu gak inginkan sesuatu padahal itu bagi Allah yang terbaik untuk hambanya. Jadi Allah itu nggak mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah sekalipun. Maka agar iman ini semakin kokoh dan hati semakin tenang, yang kedua adalah selalulah berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada yang Allah datangkan kepada hambanya kecuali kebaikan. Mungkin bagi kita, ya Allah kok nggak enak banget ya Allah. Coba ngeten Bapak Ibu. Ada seorang anak-anak, sak menten iki Yusuf pinten iki? 2 tahun ya. Ada anak 2 tahun di jalan provinsi, jalan Klaten Solo. Dia sendirian tiba-tiba mau nyebrang dan kita melihat itu di depan kita. Kira-kira kita apakan Bapak Ibu? Kita apakan? Langsung kita deketi, kita tarik dulu, betul kan? Dia mau melangkah, langsung kita tarik dulu. Nah, si anak nggak ngerti maksud kita. Karena justru karena kita sayang sama si anak ini, kita tarik. Tapi si anak ini bilang apa? Sakit Pak, sakit Bu, jangan ditarik gitu. Loh, saya ini sayang sama kamu, enggak, kamu ini saya tolong. Tolong gimana? Kalau kamu sayang, biarkan saya nyebrang, kan saya pengennya nyebrang. Inilah kondisi kita. Padahal kalau kita mau nurut dulu dengan apa yang menjadi maunya Allah, ditarik dulu, kemudian dia apa kan? Dibantu diseberangkan. Nah, seringkali kita di posisi ini, saat ditarik sama Allah, padahal tujuannya Allah memberikan ujian itu untuk menolong kita, mengingatkan kita agar kita tidak tergelincir ke dalam kobaran api neraka, malah kita protes. Sakit ya Allah, gak kuat ya Allah, kok gini banget sih ya Allah. Malah justru ketika kita gak ridho dengan ujian Allah, maka yang terjadi adalah Allah pun semakin murka kepada kita. Maka jika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Ini karena sayang tadi. Tapi jika dia itu ridho, Allah pun akan meridhoinya. Jika dia tidak ridho, Allah pun akan murka kepadanya. Artinya saat dihadirkan ujian, kok dia tuh nggak terima, protes, nggak tenang hatinya, malah gelisah. Disitulah justru Allah semakin hadirkan apa? Kemurkaannya kepada kita. Pilih pundi kita Bapak Ibu, dimurkain apa diridhoin? Nggak ada cara yang lain. Ternyata harus kita berbaik sangka kepada Allah. Pertanyaan kula Bapak Ibu, waktunya mepet sangat nih. Dan materi tasik kata. Ngeten. Bapak Ibu nanti mireng nggih, ujiannya Nabi Ayub alaihissalam itu luar biasa. Kenapa Nabi Ayub itu diuji sedemikian dahsyatnya? Ujian apa? Anaknya meninggal, seluruh kerubuhan rumahnya, seluruh hartanya hangus, habis semuanya. Jadi bukan hanya anaknya yang disayangi yang meninggal, diambil sama Allah, hartanya habis, terus dikasih gak sehat yang luar biasa, sampai istrinya pun juga harus pergi. Apa alasannya? Kok bisa Nabi Ayub itu sesabar itu? Nopo kita Bapak Ibu. Niki jawabannya ternyata sami. Kenapa Nabi Ibrahim itu bisa setegar itu sampai dibakar Raja Namrud itu dia bisa bertahan? Niki ternyata jawabannya sami. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam saat harus dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara kandungnya sendiri, dia masih bisa setegar itu. Bahkan ketika dia diangkat menjadi salah satu pejabat luar biasa oleh kerajaan di zaman itu, malah saudaranya dipanggil lagi, dirangkul.
Kenapa kok bisa mereka sesabar itu? Kira-kira apa? Kenapa Nabi Yunus alaihissalam saat sudah dimakan ikan paus, gelap kondisinya, bahkan di dasar laut di malam hari, kok dia masih terus bisa berdoa kepada Allah? Kok bisa setegar itu? Bukan sambat, bukan ngeluh, malah dia nama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jawabannya apa kita Bapak Ibu? Karena mereka semuanya senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ciri orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah apa? Dia senantiasa terus berdoa kepada Allah meskipun Allah belum mengabulkannya. Artinya apa? Terus berharap kepada Allah, bahwa Allah itu maha baik. Kita nggak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kalau pun ternyata ujian ini adalah kebaikan dari Allah, saya ridho ya Allah, selama Engkau tidak meninggalkanku ya Allah, selama ya menghadirkan ridho-Mu ya. Nah seringkali kita malah protes, tidak terima. Karena seringkali ya Bapak Ibu, bisa jadi ujian yang Allah hadirkan ini adalah caranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah gugurkan dari dosa-dosanya. Ternyata saya mau buatan itu persoalan itu. Saya mau buatan. Saya kan selama ini kita mantun sholat, doa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Maknanya apa astagfirullah? Ya Allah ampuni saya ya Allah, Engkau zat yang maha agung. Lah niki sampun Allah jawab dengan apa? Malah dihadirkan gak sehat, malah dihadirkan apa? Pasangan sing terus bengkerengan, dihadirkan apa? Ujian lewat anak kok gak mudah untuk nurut. Masya Allah, kok malah justru dihadirkan berbagai gak mengenakan. Ini ternyata ini jawaban dari Allah. Inilah wasilah menggugurkannya dosa-dosa kita. Maka artinya ini kebaikan apa ketidakbaikan? Maka inilah salah satu kunci kenapa hamba-hamba pilihan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ujian yang dihadirkan, dia akan tenang. Kenapa? Karena semuanya adalah yang terbaik. Maka ada satu makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku. Kenapa? Karena aku tidak tahu manakah di antaranya yang lebih baik bagiku. Yang jelas, semua yang Allah hadirkan adalah kebaikan untukku. Masya Allah. Sakit boten ngeten iki. Nah, ciri orang-orang yang sudah lapang hatinya, yang semoga juga senantiasa Allah guyurkan berbagai nikmat solusinya. Niki ngeten Bapak Ibu, kados ngertos ember nggih, gayung ngeten mawon nggih. Orang yang hatinya itu belum tenang, itu laksana gayung yang dia itu apabila terkena garam 1 sendok saja sudah langsung terasa asinnya. Jadi baru diuji sedikit langsung apa? Langsung kerasa, langsung sambat, langsung protes, merasa ini ujian ini aku ki lho sing paling wabot persoalan ini. Tapi ciri orang-orang hatinya lapang, sing jembar dadane seperti waduk. Ngetes waduk nggih. Mau diguyur garam sak ember sekalipun ngepeng mboten, rasanya asin mboten. Mboten. Mau diuji bagaimanapun hatinya senantiasa tenang. Tidak pengaruh dengan persoalannya. Kenapa? Karena dia ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Terus dia punya sesuatu yang menjadikan dia kuat. Siapa? Pegangan yang kuat, yakni sandaran yang terbaik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kunci yang ketiga, selain tadi ya kokohkan iman, berbaik sangka kepada Allah, yang ketiga adalah ikutilah apa yang Allah mau, bukan apa yang sekedar kita mau. Ikuti siapa? Apa yang Allah mau, bukan sekedar apa yang kita mau. Kenapa orang itu hati itu seringkali nggak tenang, nggak lapang? Karena dia memaksakan, ya Allah pokoknya saya pengen A ya Allah. Padahal bisa jadi Allah kasih jawaban itu lewat pintu D. Nikilah yang menjadikan orang itu seringkali mangkel hatinya. Kenapa niku? Saya sudah nolong si ibu A nih, tapi kenapa toh si ibu A itu kok nggak belum bales toh? Gitu. Padahal bisa jadi Allah kasih balasan kebaikan lewat ibu B. Ini caranya Allah. Makanya ada sampai istilah Jawi ini kok, wis dikai ati kok mergo rempelon. Ngoten mboten? Biasanya wonten tradisi niku. Napa? Becek.
Wah, kayak tak catet loh. Aku biyen krono ki kayak sakmene. Pas aku duwe hajat kok ora ngekeki balik nih. Padahal Allah kasih jawaban itu bukan lewat situ. Allah kasih kebaikan lewat pintu orang lain yang akan menolong kita. Kok kita itu masih mangkel banget iku loh. Pas aku duwe hajat orang gelem nulung aku genti. Nah, ini ciri-ciri orang sing hati ini itu enggak lapang. Kenapa? Karena kita tuh fokus. Saya ikhtiar A, pokoknya jawabannya kudu lewat A gitu. Mboten. Caranya Allah niku mboten ngoten. Saat kita itu menolong hamba-hambanya Allah, maka Allah akan berikan pertolongan lewat wasilah yang lain. Bisa jadi anak kita semakin solih, bisa jadi kesehatan kita yang luar biasa, bisa jadi lewat apa? Keharmonisan rumah tangga kita. Nggak melulu lewat satu hal yang harus persis dengan apa yang sudah pernah kita keluarkan. Maka fokus saja, ikuti dulu apa yang Allah mau. Maksudnya apa? Ikuti kehendaknya Allah, ikuti dulu perintah-perintahnya. Maka Allah akan berikan solusi jalan keluar kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sinten kemawon, barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, artinya apa? Derek mantep ngikut mawon dawuh Gusti Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar. Solusi jalan keluar itu di dunia atau di akhirat? Di dunia. Ayat lanjutannya kan apa? Ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi jalan keluar dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah niki, kalau kita nolong A terus kita berharap kok nanti balik itu dari A, niki kan masih disangka-sangka. Padahal caranya Allah memberikan tadi apa? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan bahkan biasanya kalau yang nggak disangka-sangka niku luwih gede timbang sing disangka-sangka. Masya Allah. Nah, terus ikuti dulu apa yang Allah mau, maka ya Masya Allah, justru Allah akan menghadirkan apa-apa yang kita inginkan. Ini wonten hadis qudsi ngeten. Wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan kau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang kau ingini kecuali apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau hanya fokus memenuhi apa yang menjadi keinginanmu, maka aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Ini hadis qudsi. Artinya apa? Allah punya kehendak, kita punya keinginan. Tidak akan pernah terjadi apa-apa yang kita ingini kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Jika kita hanya fokus saja dengan apa yang menjadi kita ingini, Allah akan jadikan kita penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kita ingini terus tadi. Tapi kalau kita mau memenuhi apa yang menjadi kehendaknya Allah, malah justru Allah akan cukupi apa-apa yang kita ingini. Maka ini yang paling penting. Ikuti apa yang menjadi maunya Allah, maka Allah akan cukupi apa-apa yang kita ingini. Insya Allah. Jadi tenang saja, ya, tenang ya mawon. Fokus saja. Kita punya sinten? Punya Allah. Makanya sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah. Ajabal li amril mu'min inna amrohu, ya Masya Allah, kullahu khairun. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib perkaranya orang-orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Seluruh urusannya baik. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Kenapa? Karena itu yang terbaik dari Allah untuknya. Kalau dia dikasih persoalan, dia bersabar. Karena dia yakin itu adalah yang terbaik dari Allah untuknya. Masya Allah. Dan itu adalah tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa, ya Allah kok hidup kok kurang kayak gini terus ya Allah, kok kurang ya Allah. Sebenarnya yang kurang itu bukan rahmat yang Allah hadirkan, tapi yang kurang itu kita mauan. Kurang sabar, kurang syukur. Namun niku sing kurang kitanya. Kalau kitanya sudah memenuhi ini, sabar kalian syukur insya Allah. Kenapa? Karena sabar dan syukur niku sayap-sayap keimanan. Imam Ghazali ngendikan, iman niku, nggih, niku agar iman niku senantiasa ulwi, senantiasa tinggi, niku harus mengepakkan kedua sayap niki. Sayap yang sebelah namanya syukur, sayap yang sebelah namanya sabar. Kalau hanya sabar saja nggak syukur, ibarat burung, sayapnya kan kalih niku. Namun sebelah mawon mboten saged terbang. Kalau hanya sabar mawon ndak syukur, ya nggak bisa terbang. Namun sebelah mawon. Maka agar iman senantiasa kokoh tadi juga harus diiringi dengan apa? Sabar dan syukur. Karena di dalam sabar itu harus ada syukur, dan di dalam syukur harus ada sabar. Kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kalau hanya salah satu, ibarat burung nggak bisa terbang. Maka imannya tidak akan kokoh, tidak akan tinggi.
Ciri-ciri orang-orang yang mudah syukur itu pripun? Ngeten niki misalkan, Bapak Ibu. Misalkan botol niki. Niki saya minum separuh. Niki dari Bapak Ibu. Niki nanti akan ada dua persepsi. Yang satu setengah isi, yang satu setengah kosong. Yang benar setengah isi apa setengah kosong? Kan dua persepsi yang berbeda. Benten toh? Niki, orang-orang yang bersyukur dia akan melihat niki setengah isi. Orang-orang yang senantiasa merasa kurang terus napa? Niku setengah kosong. Artinya napa? Masih kurang terus. Dari hal yang sederhana kita tuh bisa melihat, ya Allah, ternyata saya kurang syukur. Dari napa? Melihat sesuatu, oh gelas niki ternyata napa? Setengah isi napa setengah kosong. Ternyata setengah isi. Artinya apa? Sampun cekap. Nikilah ciri orang-orang yang qanaah atas apapun yang sudah Allah hadirkan, dia alhamdulillah. Maka justru Allah akan tambahkan lagi. Tapi kalau kita masih merasa, ya Allah kok gini banget ya Allah, saya kurang ya Allah, saya kurang ya Allah. Maka disinilah yang disebut dengan wala in kafartum inna adzabil syadid. Barang siapa yang ingkar akan nikmatku, sudah dikasih kok nggak melihat itu adalah nikmat yang sudah aku curahkan, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Sesungguhnya apa yang sangat pedih? Adabnya Allah. Kita pengen ditambah nikmat, apa dikasihkan adab? Nah, niki harus senantiasa melihat segala sesuatu pasti ada sisi baiknya. Pasti wonten apa nih, Pak? Sisi baiknya. Maka senantiasa rasakanlah setiap persoalan itu sebagai apa? Sebagai tanda cintanya Allah, tanda kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Maka dengan kita merasakannya, kita tidak akan lagi menganggap sebuah persoalan itu sebuah permasalahan. Yang ada adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai penutup, ya, Masya Allah, sampun kira dari 7 menit ya. Nanti boleh tanya jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendikan ngeten Bapak Ibu. Tidak ada seorang muslim pun di dunia ini yang berdoa kepada Allah dengan suatu permintaan, dengan suatu permohonan, kecuali Allah akan berikan dua hal. Satu, Allah akan penuhi apa yang menjadi permintaannya. Yang kedua, Allah akan menggantinya dengan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya Allah akan angkat musibah kita. Selama, niki wonten syarat ini, selama dia tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi. Dalam hadis ini dilanjutkan lagi, ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian para sahabat bertanya, lalu kalau begitu saya harus memperbanyak doa ya Rasulullah? Betul. Semakin banyak berdoa, maka Allah akan semakin lebih banyak memberi. Maka perhatikan di sini bahwa ternyata semua doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku niscaya aku kabulkan. Surah Al-Ghafir ayat 60. Semua doa kita itu pasti dijabah. Maka banyak-banyaklah terus kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yunus, sudah nggak ada lagi cahaya terang. Ya Allah, solusi saya sudah nggak tahu ya Rabb. Di dalam perut ikan itu terang apa gelap? Nggak ada lagi titik cahaya terang sekalipun, dia terus berdoa kepada Allah. Meskipun Allah belum mengabulkan, terus berdoa. Kenapa? Karena berbaik sangka kepada Allah. Tapi ingat tadi syaratnya. Kenapa? Semua doa ini pasti dijabah oleh Allah dengan dua hal. Satu, diijabah seketika sesuai persis dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah akan gantikan dengan doa kita itu. Karena Allah tahu kalau itu nanti dijabah malah memberikan madarat untuk kita. Ibarat kita itu, ya Allah, saya pengen 1 miliar gitu. Kita nanti kalau kita dikasih 1 miliar, amanah nopo boten. Malah lali oleh tonggone mungkin. Langsung silau. Maka Allah yakin ngertos. Wah, ini nanti malah jadi madarat, malah tergelincir ke dalam kobaran api neraka. Wah, zakat malah rati zakati, malah lali oleh tonggone, ya, dipanggil mawon, "Yu, boten mlengos." Tapi nanti dipanggilnya apa? Bu Hajah langsung. Baru mengos ya, Masya Allah. Niki Allah lebih paham, maka belum Allah kasih dengan cara apa Allah mengasihi doa-doa kita? Digantikan doa-doa tadi dengan apa? Allah mengangkat atau memberikan perlindungan atas hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk musibah dan lain sebagainya. Dan terus artinya diijabah pun? Diijabah. Selama tadi apa? Yang pertama, mengandung dosa dan mutus hubungan silaturahmi. Kenapa kok dosa itu penting? Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat hadis Arba'in Nawawi, di kitab hadis Arba'in Nawawi. Kadose niki Arba'in Nawawi hadis yang ke-10. Dan terus seingat saya deh, hadis riwayat Bukhari nomor 10 atau Arba'in Nawawi nomor 10. Ada seorang
yang sudah tua, renta, rambutnya sampai putih beruban, dan dia itu dipenuhi dengan debu, bajunya sampai dipenuhi dengan debu, kemudian dia itu meminta kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, kabulkanlah doaku ya Rob. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin orang ini akan diijabah doa-doanya, sementara makanan yang dia makan adalah makanan yang mengandung yang haram, pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang bersumber dari hal-hal yang haram, perjalanannya dia sampai ke sini, sampai dia berdebu tadi, ternyata pakai perjalanannya dari dana yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya. Padahal doanya sudah bagus, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Itu panggilan Rob itu panggilan luar biasa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus memperhatikan, bukannya Allah nggak mau mengijabah, bisa jadi ada sesuatu yang menjadikan penghalang kita sehingga doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? DOSA. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, sesungguhnya kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya. Maka nih Kiai saya dulu tuh berpesan gitu, hati-hatilah dari dosa, maka kau akan merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ternyata apa? Saya cari referensi yang mana tuh, dalilnya dari mana? Ternyata dari ini. Perhatikan tadi, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan apa? Berikan ijabah doanya tadi, dipenuhi apa sesuai dengan apa yang menjadi mintanya, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dengan mengangkat hal-hal yang musibah dan hal yang tidak baik yang lainnya. Maka sami mboten dengan orang yang ada di surga, pengen apapun dijabah nggak sama Allah. Nah, kecuali satu, napa? DOSA. Pokoknya ngatas-ngatas kali ini, insya Allah senantiasa kabulkan doa-doa kita. Nah, karena sesungguhnya memutus silaturahmi juga bagian dari DOSA. Maka cek juga, silaturahmi ini boten namung, boten saling nyopo, boten namung saling tidak ketemu tatap muka. Kadang kita masih sering tatap muka, tapi hati ini tasih nopo gerundel. Masih disebutkan namanya ketemu aja langsung ampek. Wonten boten gitu. Katas-katas niki sebenarnya terputus silaturahminya, fisiknya masih ketemu kali tonggone, bahkan jangan ketonggone yang seatap aja kok masih sering apa diem-dieman, mendel-mendelan, wonten nanti bener lagi niki putus niki silahnya saat niku wow secara hatinya. Jadi bukan mawon apa silaturahmi niku yang penting apa penting kan aku saya ketemu, saya salaman, nggih salaman disambung secara fisiknya, tapi kalau zahirnya belum, ya masya Allah zahirnya sudah tapi batinnya belum tersambung, niki juga belum tersambung silaturahminya. Padahal masya Allah niki luar biasa. Dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23 itu disebutkan, dan apabila kamu itu berkuasa, maka apakah kamu akan merusak ya muka bumi dan memutuskan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Ini kenapa? Silaturahmi. Maka itulah orang-orang yang la'anahumullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dibutakan penglihatannya, ditulikan pendengarannya. A'udzubillah. Makanya sampai Rasulullah tegaskan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahmi. Padahal ibadahnya nih kok kenceng, tapi ternyata kok masih mendolimi tetangganya dengan lisannya. Maka disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, dituntaskan titik wonten kitab Adabul Mufrad yang diserat oleh Imam Bukhari. Niku disebutkan satu riwayat bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah, niki seorang wanita, disebutkan fulanah, yang dia itu ahli sholat malam, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, tapi dia itu kerap kali menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya. Maka apa jamnya Rasulullah? Ahlin nar. Kenapa? Seluruh amal kebaikannya itu ibarat ember yang di bawahnya itu ada lubangnya. Amal pahalanya dikumpul-kumpulkan, tapi nanti saat mau dihisap oleh Allah ternyata nggak ada sisanya sedikit pun. Lalu kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya nih. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah yang dia itu amalannya hanya biasa-biasa saja ya Rasul? Dia itu biasa-biasa saja, nggak ahli tahajud, nggak ahli puasa, nggak ahli sedekah. Dia cuma sedekah itu dengan sepotong keju dalam hadis tersebut. Sepotong keju, kalau sepotong keju ini sepinten berarti? Namun ahli, namun diiris secuil kata. Tapi ya Rasul, dia tuh nggak pernah menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya. Artinya dia masih tetap menjaga silaturahmi.
Maka jawabannya Rasul apa? Ahli jannah. Masya Allah. Maka mungkin detik ini, saat ini kita masih ada orang-orang yang di hati kita itu kok belum enak gitu kalau disebutkan namanya. Yuk kita ikhlaskan, kita lepaskan. Fokus kita adalah apa? Menggapai ridhonya Allah. Terkait dengan sikap mereka, itu urusan dirinya dengan Allah. Kalaupun toh dia masih mendolimi kita, itu urusan dirinya dengan Allah. Allah Maha Adil, sudah pasti Allah akan membalasnya. Tapi tugas kita untuk senantiasa berhusnudzon, untuk menjaga silaturahmi, untuk membahagiakan, memuliakan orang-orang yang termasuk ciptaannya Allah, makhluk-makhluknya Allah, itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan, ikhlaskan. Karena perasaan gak tenang itu ibaratnya apa? Kita itu genggam ya, bara api. Semakin digenggam semakin mendolimi diri sendiri. Maka lepaskan, maka kita pun akan tenang hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Tutup dengan kafaratul majelis dan juga hamdalah saran-saran. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.